Oke, shalom teman-teman. Kembali lagi sama gue Rafael Vianto dan akhirnya hari ini jadi juga kita bikin podcast dan hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu sahabat gue sendiri, Kotino. Apa kabar kok? Baik kok. Luar biasa ya. Terima kasih. Udah lama kita nggak ketemu ya. Iya betul. Akhirnya ketemu juga. Oke, buat teman-teman mungkin yang karena ini podcast perdana dan nggak tahu kita siapa, kita mulai lebih baik kita kenalan dulu ya. Nama gue Vianto atau biasa disebut dengan Rafael Vianto. Kalian bisa panggil Vian, terserah. Dan podcast ini kita, jadi kenanya. Dan podcast ini kita tujukan untuk teman-teman Kristiani untuk saling menguatkan satu sama lain dan perbincangan seputar iman rohani Kristen. Ya, kok silakan kok dari mana nih? Kita biar kenalan dulu nih teman-teman. Ya. Saya dari Jakarta, ya saya sudah berkeluarga, punya anak satu perempuan, dan ya sekarang saya aktivitasnya juga ada pekerjaan di bidang properti, kemudian dan aktivitas di gereja sebagai jemaat saja. Oh, jemaat saja. Iya. Tapi kok baru tahu loh nih kalau kok dari ada di properti juga, karena kemarin itu belum tahu ya kalau kok dari properti gitu. Udah lama kok berarti di propertinya? Di properti kita sebagai investor aja, jadi kita buy aja aset seperti itu, lalu kita kelola dan ya kita manage dengan baik supaya bisa mendapatkan income seperti itu. Oh, oke, bagus. Nah, ini buat teman-teman ya, penting yang namanya investasi sejak dini ya. Oke kok. Berarti sekarang fokusnya selain di properti ini apa lagi tadi nih kok? Ya, ada kegiatan lain yang ke arah rohani yaitu mengikuti sekolah Alkitab di Jakarta. Oh, sekolah Alkitab di Jakarta. Jadi ada sampai 3 level, sekarang saya sudah mencapai akhir dari level kedua. Di bulan Juni ini akan ada wisuda. Jadi sekolah Alkitab khusus untuk semua orang dari semua denominasi boleh ikut dan mengambil kursus Alkitab ini. Ya. Oh, itu kayak STTH gitu nggak sih? Sarjana Tinggi Teologi gitu nggak sih? Ya, baik. Sih? Jadi itu sebenarnya kita nanti di akhir kuliah itu kita mendapat sertifikasi saja, bro. Jadi karena ini kita cabangnya dari Amerika dan di Indonesia sudah mau tahun ke-7. Jadi ini seperti kayak kita belajar bahasa Inggris atau bahasa Jerman, kita dapat sertifikasi sudah lulus belajar bahasa tersebut. Dan ini terbuka untuk umum juga. Oh gitu. Oke. Baru tahu. Berarti dapatnya sertifikat doang ya. Betul. Tapi itu dia di dalamnya itu bicara soal apa sih? Pembahasannya dari dalam itu? Ya, baik. Jadi intinya sekolah Alkitab ini, Charis Bible College Jakarta, itu pedoman materi pelajarannya itu dari Alkitab murni. Jadi kita akan dikupas satu-satu dari perjanjian lama ke perjanjian baru dengan mentor-mentor yang sudah memiliki pengalaman sebagai gembala, sebagai pengajar, sebagai misionaris. Jadi itu semua dikombinasikan menjadi satu kurikulum di mana nanti kita sebagai pelajar bisa mempelajarinya step by step dari level 1, level 2, dan nantinya akan ada level ketiga. Dan itu sudah mengikuti struktur dari pusat sekolah Alkitab kita yang ada di Colorado, Amerika. Wih, luar biasa teman-teman. Tapi aku penasaran nih kok, kan ini kata koko tadi terbuka untuk umum dan kita belajarnya basic banyak by Alkitab kan, by Bible gitu kan. Tapi pengen tanya, kalau Bible yang dipelajari di dalam itu, yang ada di UTKL kanonikanya nggak kok? Apa yang PLPB doang kok? Ya, baik. Untuk yang ini kita yang PLPB saja, jadi 66 kitab itu kita pelajari, dan topiknya itu ada juga berdasarkan bab ya, kitab, tetapi juga lebih ke tahun pertama itu kita membangun 3M ya, Apa tuh 3M itu? 3M itu tahun pertama message, tahun kedua manusianya, tahun ketiga baru kita di launching untuk ministry. Pelayanannya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita dibangun dulu oleh firman-nya, fondasinya kemudian tahun kedua manusianya dipersiapkan untuk tahun ketiga untuk ministry, atau kalau Tuhan panggil itu kita akan mengetahui panggilan hidup kita masing-masing. Mantap luar biasa. Tapi memang saya salah satu yang saya suka dari Kotino ini memang kehausan Koko atas firman Tuhan, tapi nggak cuma di firman Tuhan aja, dan ini atas pengetahuan di bidang buku-buku juga nih, bidang buku-buku pengembangan diri, tapi baik juga dari rohani. Karena aku masih ingat banget kita dulu pernah kenal itu kan
dari kerjaan ya kita ya. Ya, betul. Kita baru kenal dari kerjaan dan nggak lama ya kita kita cuma pernah satu shift bareng sekitar 2 kali dan akhirnya kita jadi cocok itu karena baca buku ya. Betul gitu ya. karena buku. Kita cocok dulu karena sama-sama baca buku dan waktu itu aku ingat banget Koko baca buku tentang salah satu dari karya dari orang bule juga ya. Betul. Orang dari Amerika gitu ya. Dan Koko ngajarin waktu itu buku tentang bagaimana kalau kita sakit itu kita bisa memerintahkan sakit itu hanya dengan ucapan dan bagaimana Koko ngajarin aku tuh bahwa ucapan itu ternyata punya kuasa. Ya. Tapi tentunya kalau perlu digarisbawahi supaya nggak rancu kalau nggak salah waktu itu karena kan untuk penyakit yang memang tidak tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki gitu ibaratnya kan memang misalnya kayak mungkin santet atau mungkin apa gitu ya yang di luar kehendak Tuhan itu mungkin masih bisa kali ya boy gitu ya kayak gitu atau gimana sih kok dari inti cerita buku itu apa sih kok? Ya dari inti buku itu sebenarnya atau buku apa dulu nih buku apa dulu nih? Itu karangan Keenan Regis mengatasi roh-roh familiar ya. Jadi itu bisa dibeli di toko buku Gramedia. Jadi itu salah satu yang tadi Bro Fian sebutkan bahwa kita mempunyai kuasa melalui perkataan kita. Seperti kita tahu ya di Injil Tuhan mengajarkan murid-muridnya untuk berkata kepada gunung itu. Bukan kita minta tolong ke Tuhan. Itu konteksnya beda. Kita langsung gunung itu ibarat seperti suatu hambatan, seperti suatu kendala, penyakit, kemiskinan, dan semuanya itu boleh kita ibaratkan seperti kalau ada gunung kan itu seperti kayak ada hambatan gitu. Iya, pergumulan kita gitu ibaratnya ya kok ya. Ya betul. Jadi segalanya itu kita bisa perkatakan. Khususnya kita bicara mengenai penyakit seperti Tuhan Yesus sendiri mendemonstrasikan pada saat ada penyakit engkau sembuh, penyakit pergi. Kita cukup meniru apa yang sudah guru kita lakukan. Jadi dengan iman kita akan melakukan hal yang sama dan hasilnya juga akan sama. Seperti aja, singkatnya seperti itu. Oh, singkat seperti itu. Dan itu ilmu baru sih, karena kan selama ini kita kalau penyakit kita cuma tahunya harus ke dokter dan makan obat. Tapi kita lupa bahwa ada sesuatu yang bisa kita usahakan terlebih dahulu ya sebelum kita ke dokter. Betul. Yaitu kalau dalam bahasanya kita beriman dulu ya, bahwasannya kita doakan bahwa kalau memang sakit ini masih bisa sembuh, kalau Tuhan izinkan sembuh di dalam nama Yesus sembuh gitu ibaratnya gitu ya. Tapi sambil juga kita kontrol ke dokter ibaratnya gitu ya. Kalau Iya. Dan aku ingat banget waktu itu karena saking masih haus baca buku itu kita sampai pengen tukeran buku ya. Tapi nggak tega nih. Gantian baca buku ya. Iya. Oke, yuk kok kita minum dulu kita kok. Balik ini dari Kopi Nabi yang ada di Taman Ratu. Ini kok lagi minum Thai tea-nya, aku minum green tea-nya. Karena kita pagi-pagi kita jangan ngopi dulu ya kok ya. Oke. Yuk tos. Enak sih. Segar. Tempatnya juga cozy, nyaman. Nyaman betul. Dan ya kita lanjut lagi kok untuk selanjutnya. Koko ada berarti sekarang ini tertanam di gereja mana kok? Sebagai jemaat gereja mana kok? Saya tertanam di salah satu gereja GBI yang ada di Central Park. Dan di situ saya bersama istri dan anak hadir setiap minggu sebagai jemaat saja. Kadang kalau ada seminar-seminar tambahan dulu dan misalnya ada seminar khusus tentang parenting atau tentang woman in Christ dan seterusnya, mungkin kita bisa hadir di hari-hari biasa seperti itu. Nah, boleh cerita sedikit nggak kok? Kalau misalnya Koko berarti udah pernah ikut seminar parentingnya ya? Pernah, ya. Nah, di seminar parenting itu ada nggak 1-2 hal yang menurut Koko ini penting banget nih untuk kita tahu nih? Sebagai mungkin kayak aku kan sebagai calon orang tua baru nih, ada hal nggak yang bisa di-sharingin kok dari seminar parenting itu? Oke, baik. Jadi salah satu pembicara yang saya ikut tahun 2015 itu seorang ibu, dia memutar suatu video di mana pada saat itu terjadi antara awal mulanya janin terbentuk. Dari janin itu terbentuk kepala, kaki, badan, tulang ekor, kaki, dan itu semua dibikinkan video sehingga terwujudlah suatu bentuk kehidupan yaitu bayi manusia. Di situ disampaikan juga bahwa kita ini sudah diciptakan dari awal baik adanya. Di situ juga saya mendapatkan kesan bahwa setiap dari kita yang lahir ke dunia ini itu penting dan berharga di mata Tuhan. Wow.
terlepas dari apapun yang keluarga atau orang tua yang kita yang apa ya maksudnya harapkan mungkin berbeda dengan harapan kita, tapi percayalah bahwa Tuhan itu sungguh ajaib dan kejadian kita itu kalau kita lihat videonya, mungkin kita sekarang bisa cari, sudah banyak, itu suatu hal yang indah dan menakjubkan apa yang telah Tuhan ciptakan dalam hidup kita masing-masing. Jadi dari situ dasarnya sebagai orang tua dan khususnya nanti kita yang sebagai anak yang lahir dari orang tua juga mesti bisa mengapresiasi bahwa orang tua kita itu juga mungkin belum begitu paham tentang betapa dahsyatnya, baiknya Tuhan pada saat Tuhan menciptakan kita. Jadi inti dari parenting itu salah satunya untuk mengasihi sesama, mengasihi orang tua, mengasihi diri sendiri, dan jadi kita jangan jangan merasa minder atau merasa terpuruk bahwa kok hidup saya dilahirkan kenapa begitu. Tapi intinya dari awal, dari janin apa yang menjadi suatu bentuk bayi manusia itu sungguh indah dan sungguh luar biasa. Dari situ saja sudah bisa mendapatkan suatu kasih. Kita bisa merasakan kasih Tuhan kepada kita bahwa hidup Anda ini bukan kebetulan dan ada maksud Tuhan di dalam hidup Anda semua. Wow, luar biasa, luar biasa. Tapi karena nyentuh parenting nih, aku jadi pengen nanya nih, Kong. Sebenarnya kan di luar sana itu lagi ngetren nih tentang bahwa konsep anak itu nggak minta dilahirkan. Kita yang menginginkan dia lahir sebagai orang tua. Yang kedua, kita itu kalau nggak salah anak itu tidak berhutang sama kita. Jadi dia nggak wajib untuk sebenarnya balik memberi kita lah. Kayak kan kalau zaman dulu kan kalau udah gede lu udah cari duit, lu harusnya ngasih mak lu nih, biar mak lu kalau udah tua ada yang ngurusin gitu. Tapi kan kalau aku pernah belajar bahwa ada teori di luar sana yang mengatakan bahwa ya orang tua wajib bertanggung jawab sama anaknya sampai kita balik ke alam Tuhan. Tapi anak itu tidak berhutang apa-apa sama orang tuanya. Koko percaya gimana pandangan Koko terhadap konsep ini? Ya, baik, tadi pertanyaannya Bro Fian ada dua ya. Pertama yang ada beberapa dari kita yang berpikir saya tidak ingin dilahirkan ya, atau sepertinya saya tidak minta gitu ya, saya tidak minta dilahirkan. Mungkin saya jawab itu dulu ya. Yang pertama, seperti tadi video yang pada waktu sel telur itu sel janin lah, rahim. Sel janin itu masuk sebelum menjadi ketemu telur, itu kan ada sekitar jutaan sel laki-laki yang berusaha masuk ke sel telur ibu ya. Di situ aja sudah menandakan bahwa kita ini lebih dari pemenang. Kalau sel perempuan nggak masalah juga kan maksudnya? Nggak masalah. Oh, maksudnya berarti tadi cuma ilustrasi aja ya. Ilustrasi kan laki-laki kan sel laki-laki berenang dan sehingga mencapai masuk ke sel telur, dan dari jutaan sel laki-laki itu hanya satu yang berhasil hidup, dan itu kita. Oke. Sehingga terjadi pembuahan, terjadi janin ya, awal-awalnya janin. Memang kadang kalau kita berpikir pakai pikiran manusia, saya tidak ingin dilahirkan sama orang tua saya, atau saya dibuang, atau saya kok merasa tidak ingin dilahirkan. Itu pikiran manusia, bro. Menurut saya, pikiran logika manusia. Menurut saya boleh-boleh aja kita berpikir seperti itu karena kita punya logika. Itu yang natural ya. Yang natural. Sebagai manusia kedagingan kita lah ya. Ya, betul. Tapi kita ingat, kita ini juga diciptakan, kita bukan makhluk kita makhluk yang diciptakan. Kita harus ingat pencipta kita. Kita makanya jangan mencari solusi atau langsung mengambilkan keputusan bahwa hidup saya ini sepertinya saya tidak ingin dilahirkan, tetapi kita cari pencipta kita. Siapa pencipta kita? Nah, dari situ kita baru mulai terbuka itu pelan-pelan. Ternyata apapun yang orang lain pikirkan atau dunia pikirkan, itu bertolak belakang dengan apa yang Tuhan pikirkan. Khususnya apa yang tadi saya contohkan di kejadian, kalau nggak salah di Mazmur atau Yesaya, kejadianku ini, kelahiranku pada waktu di kandungan itu sudah suatu karya maha besar dari pencipta kita Tuhan. Oh, yang kalau nggak salah aku telah menenun engkau semenjak dari kandungan ibumu. Ya, betul. Ya. Jadi dari situ saja kita mesti kesampingkan dulu logika kita. Coba kita pakai logika Tuhan, masukin dulu, kita renungkan dalam pikiran kita. Setelah itu coba kita masukkan ke dalam hati, renungkan lagi, bertanya kepada Tuhan. Apa Tuhan rencanamu? Engkau sudah menjadikan saya begitu indah, begitu dahsyat. Sekarang
Kalau lingkungan saya, orang tua saya, atau keluarga saya merasa mereka tidak membutuhkan saya, tapi saya percaya Engkau yang menciptakan saya, pasti saya dibutuhkan oleh Engkau terlebih dahulu. Oke. Tapi sebenarnya sih kalau mau kita sharing aku ya, sebenarnya apa ya, fenomena ini yang anak nggak minta dilahirkan ini sebenarnya itu terjadi karena mulainya banyak orang tua yang menuntut sebenarnya. Dan ini sangat disayangkan sebenarnya karena kan kayak si A aja bisa, masa kamu nggak bisa? Dan akhirnya anak terluka kan. Terus kayak ya udah kalau kamu nggak bisa berguna bagi kesingkatnya gitu ya, entah kayak siapapun, tapi kalau kamu nggak bisa berguna bagi keluarga ini, mending kamu keluar aja. Apa malu punya anak kayak kamu? Nah misalnya kayak gitu ya. Dan ini lahir kalimat ini semua karena ada luka sebenarnya. Dan makanya keluar kata-kata seperti ini. Dan for information sebenarnya saya rasa ini disclaimer pendapat pribadi ya. Mungkin belum ada anak yang ngomong hal seperti ini ketika orang tuanya bisa mencintai dia lebih dalam. Kenapa? Karena ketika orang tua ini mencintai dia lebih dalam, dia jadi merasa punya arti, merasa punya nilai untuk kehidupan dia sendiri. Sehingga dia tahu, oh saya lahir, saya dicintai, maka saya harus mencintai orang lain. Dia punya purpose dalam hidupnya dia. Nah, itulah yang mungkin nggak orang ketemu. Nah, makanya keluarlah hal seperti ini. Dan keluar lagi mungkin kayak orang-orang yang harus mengorbankan hidupnya di masa mudanya, hanya untuk keluarganya. Ya memang ini sebenarnya balik lagi ke kemanusiaan ya. Gimana sih namanya orang tua kita lagi susah, masa kita nggak bantu gitu ya. Tapi ada beberapa orang yang memang dia sensitif di bagian ini. Ketika dia membantu, dia merasa dia mengorbankan hidupnya dan tak dihargai pula, sehingga keluarlah bahwa ada kalimat sebenarnya orang tua itu nggak punya hutang, anak itu nggak punya hutang sama orang tua, sebenarnya kayak gitu sih kok. Nah menurut pandangan Koko sendiri, kalau suatu hari Koko akan kayak gitu nggak? Maksudnya sebagai orang tua nih ya, akankah ada kalimat seperti itu? Koko setuju apa enggak gitu? Oke, baik. Jadi tadi ada yang berkata, yang sebelumnya itu Bro Fian bilang anak tidak nggak dilahirkan. Anak tidak dilahirkan. Tadi saya sudah jawab ya. Kemudian yang kedua itu kamu tidak berharga ya. Anak orang tua sering menyakiti hati anak. Mencemooh lah ya. Dan yang ketiga tadi apakah anak itu berutang kepada orang tua. Baik. Jadi yang pertama itu memang kalau kita sebagai anak manusia ya, intinya manusia, dari bayi sampai besar, remaja, bahkan lansia pun pasti tidak akan terhindar yang namanya itu ketersinggungan. Pasti kita baik sengaja maupun tidak sengaja kita akan mengalami luka hati atau sakit hati ya. Memang menyakitkan apabila yang bicara itu orang tua kita langsung. Karena tadi kita bahas sebagai orang tua atau parent itu kita punya otoritas, bro. Apa yang kita perkatakan kepada anak kita itu sangat besar kuasanya dan kemungkinan akan sangat terjadi. Kecuali kita mengatakan hal yang baik, kita mesti balikan lagi. Katakan, Tuhan berkata, jangan mengutuk tapi memberkati. Jadi sebagai anak-anak di sana yang mendengarkan podcast ini, yang mungkin ada luka batin terhadap orang tuanya, saya minta maaf atas orang tua Anda yang mereka belum tahu apa yang mereka lakukan. Kedua, ampunin mereka. Dan kamu pasti bisa, karena ada Tuhan. Menarik. Saya jadi merinding nih kalau dengerin kayak gitu. Kenapa ya kau ya? Karena sejujurnya orang tua itu karena merasa memiliki otoritas, merasa lebih di atas daripada anak, dia merasa maaf itu adalah kata-kata yang nggak perlu diucapkan. Ini sangat disayangkan dan ini terjadi di orang tua generasi aku. Jadi mungkin tahun sekitar 50, orang tua yang lahir sekitar 50-an, 60-an gitu ya. Itu mereka nggak belajar tentang hal kayak gini. Tapi mungkin ada ya, nggak semua. Kan kita nggak bisa mengeneralisasi semua orang. Pasti ada juga orang tua yang lahir di usia sekian yang bisa juga berkata maaf. Tapi kebanyakan, dan aku juga ngalamin bahwa orang tua itu nggak familiar dengan kata maaf. Dan ini yang sudah familiar itu adalah mulai dari anak tahun 70, 80, mungkinnya sampai 90-an kayak Koko gitu ibaratnya. Dan udah bisa berkata maaf. Tapi aku pengen lebih mengkerucutkan bahwa sebenarnya orang tua bisa belajar kata maaf atau enggak itu sebenarnya mereka cuman mau belajar atau enggak sih sebenarnya. Mereka mau terima kenyataan apa enggak bahwa sebenarnya orang tua itu juga bisa salah. Karena nggak semua orang tua itu juga bisa benar. Nah, inilah yang membuat aku belajar bahwa anak dan orang tua itu bukan timpang begini, tapi mereka itu berjalan bersama. Kalau itu sih bagi aku ya. Dan itu jadi pelajaran aku. Aku nggak tahu sih anak, karena aku baru mau baby born, gitu ya. Anakku mau jadi seperti apa aku nggak tahu. Tapi sih yang pasti setiap hari aku doakan cuma 2 hal kok.
Aku tumpang tangan di perut istri aku cuma bilang 2 hal. Tuhan, saya minta anak ini kalau boleh lahir dengan sehat dan sempurna padanya. Itu yang pasti lah ya, kok ya. Seperti norma pada umumnya. Dan saya minta Tuhan, semoga anak ini boleh tumbuh menjadi anak yang mencintai dan menghormati Engkau dengan sepenuh hatinya. Karena itu yang utama dulu, kok. Karena ketika kita bisa mencintai orang tua, mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, Tuhan tuh bisa ngasih Roh Kudus untuk nuntun kita mengasihi orang lain gitu. Amin, amin. Nah, yang kedua, aku doakan gini. Ya Tuhan, semoga anak ini bisa tumbuh menjadi orang yang bisa tumbuh menjadi anak yang mengasihi dan mencintai orang tuanya dengan sepenuh hatinya juga. Itu 2 yang penting. Nah, sempat kemarin ada tiba-tiba Roh Kudus lewat gitu ya, menghampiri. Ya, aku doakan hal ini yang 3 nomor paling penting. Aku cuma doakan gini, Tuhan, aku nggak penting anak ini suatu hari nanti bisa jadi kaya apa tidak. Aku bilang gitu. Karena itu hak otoritas Tuhan dan itu semua kendalinya di dia mau kerja apa enggak. Aku bilang gitu. Tapi kedepannya aku cuma minta anak ini semoga Tuhan tuntun supaya hidupnya lebih bermoral. Tuhan tuntun supaya dia lebih punya tata krama. Sehingga dia ditempatkan di mana aja, dia jadi terang. Dia ditaruh di mana aja, dia jadi garam. Memberi arti buat orang lain. Aku bilang kayak gitu sih. Wow. Karena itu penting banget buat aku gitu. Gitu sih. Gitu sih kok. Gitu. Nah, kok kan Koko di Koko itu baptis bayi atau enggak sih? Saya baptis bayi, kemudian sekitar mungkin 4 tahun yang lalu baptis selam juga ada di gereja. Oke, berarti Jakarta, memang Koko tertanam iman Kristiannya dari muda nih ya, Kok ya. Ya. Nah, sepanjang perjalanan Koko dari awal kelahiran Koko sampai sekarang, ada nggak sih kesaksian Koko yang wah banget gitu loh, yang Koko nggak akan lupa, ini Tuhan luar biasa gitu? Ya, ada dong tentunya bro. Ya. Apa tuh Kok? Jadi waktu itu saya lagi kuliah, saya ingin hari Minggu saya ingin pergi ke gereja, saya makan pancake, kemudian saya kasih sirup marple sirup. Nah, setelah itu saya makan, setelah saya naik bus, saya naik kereta sampai di kota, saya sakit perut, bro. Saya sakit perut. Saya langsung keringet dingin. Singkat kata, saat itu saya sudah sampai tengah kota, saya bilang ke Tuhan, saya sakit perut nih. Saya tidak bisa melanjutkan ke gereja. Akhirnya saya balik ke rumah, itu sudah sore. Saya sudah waktunya makan malam. Saya mencoba minum, tetapi perut saya tidak bisa menerima, sehingga saya terus mengeluarkan ya. Dan singkat kata, saya mencoba meminum obat anti muntah yang besarnya kecil sekali, yang kalau kita taruh di mulut, minum air itu larut langsung. Dan itu pun setelah saya minum, keluar lagi. Dan saat itu saya langsung merebahkan diri saya dan saya berdoa. Saya taruh di bagian yang sakit dan saya berdoa. Saya percaya Tuhan menyembuhkan dengan menumpangkan tangan ini. Dalam waktu 10 menit, 15 menit terjadi sesuatu seperti air mendidih di dalam perut saya. Rasanya ini saya pikir kok jarang-jarang, saya kan tidak habis minum air, bro. Saya cuma habis nggak bisa minum sama makan. Singkat kata, dari situ saya merasakan sesuatu yang hangat dan seperti air mendidih dan rasanya enak gitu ya. Dan saya percaya, wah ini bakteri dan bomnya dan virusnya lagi dibom gitu ya. Kayak lagi dibakar gitu ya. Oke. Dan singkat kata, setelah itu saya bisa bangun, saya bisa turun ke bawah, saya masak nasi dan saya makannya waktu itu daging stick. Tanpa bumbu, jadi nasi sama stick aja murni ya, mau nggak mau ya. Jadi ada plain gitu ya. Plain banget. Jadi ini di situ saya menyaksikan bahwa saat kita sendiri, saat kita percaya berdoa dengan iman sesuai firman Tuhan tadi, kita menumpangkan tangan kita di bagian yang sakit, mujizat masih terjadi saat itu. Itu salah satu pengalaman yang tidak mungkin saya lupa. Dan saya sering juga membagikan kepada teman-teman saya. Wah, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya seperti selaras ya dengan buku tadi ya, Kok ya, bahwa ada beberapa penyakit yang memang kalau Tuhan izinkan terjadi untuk kita belajar, maka masih bisa kita doakan tuh Kok. Cuman memang kalau kita namanya hidup di manusia punya siklus ya, tetap terhadap penyakit tertentu kita tetap pasti sangat butuh dokter, itu udah mutlak, nggak bisa di ini ibaratnya gitu ya. Cuman kita sama-sama belajar bahwa ada beberapa hal yang Tuhan izinkan terjadi untuk kita belajar gitu ya Kok ya. Luar biasa Kok. Nah kira-kira nih Kok bisa bagi nggak sih buat kita semua prinsip atau pedoman hidup Koko yang memang Koko banget nih bisa kita belajar sama-sama apa tuh Koko? Ya baik, seperti tadi kita sudah cerita latar belakang saya ya, saya dilahirkan dari keluarga yang sudah mengajak saya ke gereja, walaupun orang tua saya di usia dewasanya baru dibaptis, tetapi dari situ pertama kita sebagai anak atau nanti sebagai calon orang tua
wajib untuk memberitakan firman Tuhan. Anak-anak kita dari kecil atau pada saat dia sudah bisa membaca menulis, kita mulai beritahu tentang firman Tuhan. Dan di situ yang mengubah hidup saya itu pertama-tama setelah saya belajar di sekolah Alkitab itu, bahwa itu tidak lain adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu seperti benih yang perlu ditanam di dalam hati kita masing-masing. Pedoman hidup saya salah satunya yaitu pada saat saya sendiri, pada saat saya tidak dimengerti oleh kakak saya, adik saya, atau bahkan sama orang tua saya hanya bisa berdoa. Berdoa itu tidak perlu yang panjang-panjang, tidak perlu yang wah, tapi berdoa dari hati ke Tuhan, karena Tuhan ada di dalam hati kita. Pada saat kita menuju ke jenjang yang lebih dewasa, perkuliahan, mencari pekerjaan, mencari teman hidup, kalau kita dari kecil sudah terlatih untuk berdoa, kita membangun komunikasi dengan Tuhan, ibaratnya seperti itu, saya percaya setiap langkah kita akan dituntun. Bahkan, tapi kalaupun kita katakan lalai berdoa, ini bukan seperti legalisme ya, kita mesti berdoa jam 1 atau apa, tapi kalau hati kita terdorong untuk berdoa jam 1, ya silahkan begitu. Jadi pentingnya berdoa karena di dunia ini kita perlu tuntunan Tuhan. Jadi saran saya sebagai pedoman hidup saya, saat dimanapun situasi kita, apakah mau mencari pekerjaan, apakah mau mencari pasangan hidup, ataukah mau mencarikan sekolah anak kita di mana, baiknya kita berdoa karena kita adalah anak-anaknya. Wah, luar biasa. Nah, Koko udah singgung soal doa nih. Terakhir nih, kalau sebelum kita closing nih. Saat teduh Koko tuh gimana sih? Kan orang tuh suka banget dengerin manual book gitu ya, biasa gitu ya. Nah, manual booknya Koko tuh kalau lagi saat teduh tuh gimana sih aktivitas rohani Koko sehari-hari dalam hidup tuh gimana? Oke, baik. Jadi ini rahasia ya. Nggak ada tutup-tutupan ya. Oke. Benar, jadi kata saat teduh itu bagus ya sebagai anak-anak Tuhan. Kita perlu punya waktu khusus untuk Tuhan. Ada yang bikin schedule, jadwal. Misalnya jam 5 pagi, itu boleh, nggak apa-apa. Untuk mendisiplinkan kita. Betul. Intinya dalam satu hari itu kita berhubungan sama Tuhan. Tapi intinya sebenarnya kita ini terkoneksi sama Tuhan 24 jam, bro. Karena Tuhan kan ada di dalam diri kita. Tinggal kita, Tuhan, nanti saya jalan belok kiri atau belok kanan, masuk tol atau bukan masuk tol. Dari hal-hal yang kecil pun Tuhan mendengarkan doa kita. Dan dia bisa memberikan petunjuk. Oke, baik, saya teduh saya biasanya malam, dan saya sertakan dengan membuka firman. Karena firman dan Roh Kudus itu saling menguatkan. Jadi pada saat kayak kadang kita, mungkin Anda pernah merasakan pada saat mau berdoa, tidak tahu mau berdoa seperti apa. Betul. Nah, setuju tuh. Jadi salah satu caranya kita buka manual booknya Tuhan ya. Alkitab itu saya sebut seperti alfabetnya bahasa Tuhan. Jadi kita suka buka Injil, kita baca satu perikop. Kalau satu ayat mungkin terlalu pendek. Pendek itu kayak Mazmur doang. Tuhan adalah gembala aku, tak aku kurang aku. Titik, udah selesai. Iya. Jadi lebih baik mungkin satu perikop. Kalau kurang paham, saran saya diulang. Dibaca perikop, terus. Dibaca 2 kali sambil berdoa dalam hati. Tuhan, tolong terangkan arti ayat ini. Karena kita butuh Tuhan untuk mengerti tentang Tuhan. Dari situ saya, menurut saya salah satu saat teduh yang tidak bisa diganggu dengan gadget atau apa, dengan membuka kitab suci kita, baik itu buku atau gadget, sambil berdoa. Dan itu saat teduh saya, bro. Berarti simpel ya, kok nggak kan ada orang yang kayak, biasanya gue saat teduh nih, pertama-tama gue minta Roh Kudus dulu nih, habis itu gue pujian, habis itu gue buka firman, habis itu gue doa, habis itu gue perenungan, habis itu gue pujian lagi, selesai. Nggak perlu gitu sebenarnya gue ya. Tadi Bro Fian menyinggung satu hal yang penting, pujian itu penting juga. Penting. Jadi kalau memang mau dibikin sebelum kita berdoa atau baca firman, kita menyanyikan satu lagu, bagi yang tidak bisa menyanyi seperti saya, pasang aja satu lagu di YouTube, membangun suasana atmosfer yang nyaman, dan setelah itu hati kita soft, siap menerima firman Tuhan, baru kita baca juga, menurut saya juga sangat membantu. Berarti memang kita harus hidup dalam pujian penyembahan ya, betul. Itu penting banget ya. Nah, buat teman-teman nih yang masih juga males untuk pujian penyembahan nih, kita udah dengar nih dari senior kita namanya Kotino, bahwa hidup pujian penyembahan itu adalah sangat penting. Gak peduli bahwa teman-teman punya keterbatasan kayak Kotino mungkin gak bisa nyanyi gitu ya. Kita bisa dengan cara buka YouTube dan ikut aja bernyanyi supaya atmosfernya itu dibangun. Supaya ibaratnya kasarnya itu kita pindah aura dulu nih. Dari aura yang kesibukan kita sehari-hari, terus kita pindah ke auranya Tuhan, ke hadiratnya Tuhan.
Dan kalau udah enak, kita baca firman Tuhan tuh jadi lebih enak gitu loh. Gitu kira-kira Betul ya. sekali, betul. Oke, thank you. Thank you Kak Tino buat hari ini, luar biasa banget, udah lama gak ketemu dan kita ketemu akhirnya jadi podcast pertama nih kok. Luar biasa, sama-sama. Terima kasih Bro Oke, Fian. jadi closing statement gue pertama kali hari ini adalah bahwa terus ngisi input tuh dengan hal yang baik. Contohnya seperti Kotino tadi, dia ngikut kegiatan hariannya, dia masuk sekolah teologi gitulah, semacam pembelajaran Alkitab ya kok ya. Dan jangan lupa untuk rajin baca buku, karena buku itu adalah ilmu yang nggak bisa diambil oleh siapapun. Dan itu bagus. Jadi ketika kita input kita bagus, output kita juga bagus. Dan ini yang sebenarnya harus kita kejar di masa muda kita. Dan yang ketiga itu adalah selalu andalkan Tuhan dimanapun. Seperti tadi Kotino ya, mau pergi ke gereja, dia sakit perutnya gitu segala macam, dan dia doakan. Punyalah iman yang percaya dengan penuh harapan sama Tuhan, sehingga dalam keseharian kita itu kita selalu terkonek sama Tuhan gitu. Itu kira-kira yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Semoga terus memberkati. Kita closing dulu dan jangan lupa untuk saksikan video gua di video berikutnya lagi. God bless everyone.